entah dari mana. Saya dengarnya sih dari arah sini ya. Itu jam 11 malam, kan sepi betul di sini sudah. Iya. Itu di belakang apa itu? Itu Gudang garam. pertanian. Dari Pak Hasim. Ya, untuk Pak Hasim terima kasih Dipinjamkan dulu, karena ya. sudah meminjamkan tangki semprotnya sementara sama saya, dan untuk Pak Madrim juga terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanan dari Limau menuju ke SP8 menggunakan kendaraan Ayu Ting Ting. Wes, luar biasa. Duduk sini. Kita melewati sungai ini ya teman-teman. Insya Allah nanti kita rencana ke rumahnya Mas Budi. Ini ngantarkan tangki untuk nyemprot ya. Karena biar supaya lahannya cepat bisa dikelola seperti itu. Kita singgah mau menurunkan perahu dulu sahabat. Ini perahu baru ya. Wah, perahu lama. Cuma diperbarui. Wah, keren. Kita lanjutkan petualangan kita teman-teman, menuju ke SP8 ya. Ini kita sudah berada di pertengahan muara atau sungai Kayan. Jadi kita menuju ke sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sampai di tempat tujuan kita sahabat ya. Dalam kondisi keadaan sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jasmani pamanane nyong, rohani Iya, Pak. bae nyong. Oh, Pak. Oh. Pantungan teman. Ngapura lah ya. Oh. Nah ini Sehat ora apa-apa. ya ini namanya SP Bodu kawan-kawan. Nah itu iya itu sekolahannya di sana itu. Ini jembatan yang menuju ke rumahnya Mas Yudi. Kita perahunya diderehkan di sini aja kah? Iya. Awas. Itu nanti numplok itu. Tenang baik. Pandi itu sudah. Oh sudah. Oh iya. Sudah biasa di air. Awas. Kamu duduk dulu. Nah ini gerbang pintu tol Jakarta yang menuju ke SP rumahnya Mas Yudi bersama Pak Daryin. Wow luar biasa pokoknya. Ini yang selalu memperhatikan perantau-perantau kita yang Sama-sama datang kita. ya dari manapun ya. Apa? Bertanya katanya katanya pernah karena apa? Pernah ditakutin di sini, diketawain. Nah, begini ceritanya. Ya. Dulu waktu saya muat, ya mungkin beliau nyimak di kontennya Pak Madrim ya. Iya. Mudah-mudahan beliau menyimak. Menyimak Waktu- terus beliau. Waktu itu saya kan ngantar kayu dari SP10 ya. Kebetulan kan di sini pasang tinggi. Oh iya Terus iya. perahu saya nggak bisa lewat ke sini. Heeh. Saya kan nunggu teman-teman di sini. Di sana masih di sana. Oh, Nah, setelah lewat ke sini teman-teman saya sudah pada Pada lunga. jalan duluan. Pada lunga ya gue. Nah, ekor kepiting saya ini Heeh. apa namanya keluar ya atau modot ini Modot keluar jadi Menjot. nggak bisa bolang-balingnya nggak bisa keputer. menjoto. Nah, saya di sini kan betulin. Heeh. Orang-orang sudah lari ke sana semua. Oh, Saya bos. betulin di sini. Pada lunga kabeh. Nah, entah dari mana suara itu. Heeh. Entah dari mana. Saya dengarnya sih dari arah sini ya. Heeh. Itu jam 11 malam. Kan sepi betul di sini sudah. Iya. Itu orang ketawa. Oh. Gitu. Di sini daerah sini kan nggak tahu dari mana asalnya. Tak cari senter-senter tuh. nggak Berarti ada. mungkin itu orang itu makhluk halus. Iya, kemungkinan seperti Melihat panjenengan itu lucu, makanya melihat ketawa. ekor saya ditinggal sama temannya mungkin diketawain. Kamu ketinggalan. Biar takut. Tapi saya tetap tenang. Karena ya bagaimanapun kita harus tenang. Tenang. Masa Kalau nggak tenang nanti nyemplung sungai bagaimana? masa dunga apa rika pasana kowe? Dongane Allahumma barik lana. Oh, Jadi alah. takut dia. Dungane wong arep madang. Iya takut. Nah, jadi seperti itu ya ceritanya teman-teman. Memang di tempat-tempat seperti ini
masih juga ya namanya makhluk-makhluk halus kayak gitu tetap ada, karena apa namanya tempat-tempat seperti ini dulunya itu sebelum kedatangan kita itu tetap ada yang nempati. Nah seperti itu ya. Kita lanjut petualangannya ya. Ini sama Mas Pandi juga. Nah ngono pan DK nek arep ngonten mrene milu nyong terus. Engko nek DK milu ngonten nyong terus, subscribe DK cepet munggah. Pira? Yo 444 US dollar. Jamin jelas. Jamin tak jamin. Kok bisa Walah. sebulan 5 juta. Sebulan 5 juta, sebulan 7 juta, 9 juta pokoknya. Milu nyong bae. Teki cepet munggah mari. Ya cepet munggah oleh duit. Milu nyong bae pokoknya nek ngonten. Aja bodoh-bodoh kowe mumpung ana sing lagi anu yo. Nyong kan wonge kan wong welas asih. Nah, kita kembali ke cerita ya. Nah, ke cerita. Jadi perjalanan ini ke sana mungkin sekitar nanti 10 menit ya. Pakai tak kacamatanya Pak. Atau 5 menit. Ini. Puluhan menit. Nah, puluhan menit. Menit lah sana. Nah, kemudian di sini tidak seperti kemarin ya. Pasangnya Pas saya datang kemarin kan pasangnya agak apa-apa mendelep di sini. Tapi sekarang ini tidak terlalu. Alhamdulillah. Nah, juga cerita di SP8 ini sangat menarik ya kawan-kawan. Nah, tentunya kalau tidak menarik saya nggak gelem. Itu di sana juga ada kebun pertanian ya. Ada sarangnya burung, walet. Dan di sana mungkin tanaman sayur apa itu, kacang panjang sama bawang. Timun sama bawang pre juga ya. Oh. Rusak yang ngono dike lho, Jen. Kene lagi gawe narasi. timun lho kae kok kacang panjang. Iya, kene lagi gawe narasi men. Maksudnya menjadi pertakonan kok. Itu kacang panjang ya kawan-kawan. Wong kok ora ngerti temen maksud nyong yo lah, Jen. Terus ini di sini rata-rata tanamannya bukan kelapa tapi kurma ya kawan-kawan. Wah, luar biasa. Oh itu. Ini kurma ini. Oh, ini kurma jilid 6. Makanya pohonnya tinggi. Nah, seperti itu. Supaya kita tidak sepaneng. Jadi memang ini cerita dari orang transmigrasi sini. Memang dulu di sini sampai didatangi menteri apa ya, pertanian. Langsung ke sini, ke jalur ini. Iya. Karena dulu itu di sini rata-rata padi. Padi ya. Dan padinya bagus. Waktu itu datangnya sampai di tengah-tengah sana. Oh, gitu ya. Sampai menteri pertanian itu langsung datang ke sini. Karena lokasinya bagus, terus tanamannya padi juga bagus. Seperti itu. Tapi untuk sekarang di sini Lambat laun lah ya. karena kemungkinan ya apa ya, ada yang kerasan, ada yang enggak, Ada yang tentunya kan, ada yang Boliming Jawa ya. ada yang sebagian di Tanjung Selor, bekerja di sana. Jadi ya seperti ini, ada yang ditinggal merantau, ada yang ditinggal pulang kampung, seperti itu. Iya. Ya namanya lokasi transmigrasi pasti sawah ya Pak Daryen ya. Kayak gitu. Jadi di tempat-tempat kayak di Sepunggur, pasti nggak semua rumah terisi oleh penduduk atau penduduk yang menempati seperti itu ya. Karena itu tadi mereka bergelutnya dengan kebutuhan. Kendil miring. Nah, kayak gitu. Kendil miring cowet murep. Jadi kalau sampai kendilnya miring, apalagi yang bawa keluarga, ya seperti Mas Yudi ini kan. Coba nanti kita lihat lagi ke depannya seperti apa ya. Ya kita sih berdoa saja, hanya bisa mensupport Mas Yudi. Dan semoga Mas Yudi nanti di sini betah, ya kan? Iya betul. Betah sehingga nanti bisa mengelola lahan dengan baik. Kemudian tanamannya kemudian tanamannya nanti bisa dipetik dari hasil karyanya beliau ya. Kita doakan saja teman-teman. Mudah-mudahan doa kita iya Pak, dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa.
Rumahnya Pak Khairodin mana? Pak Khairodin apa Pak siapa Pak? Dindin itu yang kemarin petukan sama saya. Mana sih? Pak Mudin itu loh, Ah, itu. yang Pak Ganteng. Oh iya. Oh ini iya. Di rumah apa enggak ya? Oh, Komarudin. Kayak Pak Komarudin. Kayak nganu ya zaman penjajahan ya. Kancane iki kan. Komarudin. Ora kanca maning, pokok kanca plek. Akrab banget yang karo wong kae. Kanca plek. Heeh. Kanca ngeplak. Oh, ketemu ya. Woi, sehat, Pak? Plek. Sehat, Pak? Pok. Nah, ini halaman di sekitar rumahnya beliau. Bapak Khairodin. Mohon maaf saya sebut namanya ya. Nanti diskors nanti sebut nama ini. Ini halaman di depannya. Bagus ya. Artinya beliau ini rajin membersihkan lingkungan di sekitarnya. Sehingga halaman ini terlihat asri, aman, sehat, rapi, indah, sentosa, tentrem, kertora, harjo, seperti itu. Nah, ini rumahnya tapi beliaunya kayaknya nggak ada ya. Ada di belakang ya. Oh ya, ini ada kendaraannya ya. Ini ada Hondanya ini. Oh ya, ini rumahnya sudah bagus ya kawan-kawan. Iki ana wit gedang ngene ya. Nah, ini yang kemarin, ini nganu duren. Astagfirullahaladzim. Sebentar lagi kita sampai di rumahnya perantau nekat yang membawa keluarga sini memboyong ya. Nah, buat teman-teman yang mau merantau, lahan masih banyak ini. Ini nanti saya tembungkan lahannya Pak. Saya tembungkan lahannya Pak Khairodin nanti. Kayak gitu. Siapa tadi? Khairodin? Iya. Nah, seperti itu. Komarudin. Komarudin. Khairodin. Banter salah. Lah itu di belakang apa itu? Itu gudang Gudang garam. pertanian. Oh, bukan sih gudang garam. Gudang pertanian di belakang. Berarti sana ada jalan ya? Ini ada jalan sampai tembus sungai besar. Cuma Oh, gitu. Iya. Nah, ini seminisasi ini tembusnya sungai besar sana. Oh, seminisasi itu ya. Nah, ini tadi berjalannya seperti biasa. Baru ada 3 penduduk yang bermukim ya, 4 sama sini 1. Iya Pak. Gitu ya. Monggo Pak. Nah, kemudian ini rumah yang menjadi fenomenal pada tahunnya dulu ya. Di sini ini pernah ditempati orang yang mungkin orangnya sekarang kemana ya? Nggak tahu. Seperti itu, aduh. Iya, masih ada kah? Saya lama-lama kok jadi ngos-ngosan ini ya. Saya bonus sekalian, terus salah ya apa? Oh ya nanti tak semprot lah. Engko pas nyemprot kan nyuting ya. Engko nyomen ketara wong nyambut gawe ngono lho. Semprot najagem semprot narika maning kok. Pantre lho, Pandi ki ngobong-ngobongi wong terus ngono kowe pan lho. Kowe semangat-semangatin tur kendo yo. Nah, pokoknya anggar gelem ngindil nyong yakin subscribe cepet mundak pan. Oh sogeh engko kowe pokoke. Wis ora usah tani ngonten bae lah kaya nyong. Mundak dicari gulu ya. Oh, temenan. Nah, iki jalan ke masjid ya. Monggo, Pak. Nah, kita sudah sampai di detik-detik depan rumahnya Mas Yudi. Jadi ini yang ke sana itu yang menuju ke SP Sanga ya. SP Sanga sama SP 10. Seperti itu. Hati-hati jenengan. Oh apa ya? Orang liwat kana. Salah maning loh, Jan. Wes ora pandrongan. Hati-hati yang liwat nang ngono, nanti sikilnya kecucuk. Kita sampai di depan rumahnya Mas Yudi, teman-teman. Luar biasa sekali. Mas Yudi sudah membersihkan lahannya ya ini. Terlihat dari sini, berarti pertanda di sana ya, pertanda ini Mas Yudi ini orangnya rajin. Itu yang belakang sudah dibakar-bakar juga ya, seperti itu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, nggak pakai celana, nggak pakai baju. Nah, ini kediamannya Mas Yudi ya teman-teman. Kondisinya seperti ini, tapi bersih ya, semenjak ditempati kelihatan rapi, bersih seperti itu. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Oh sehat ya.
Adek, jadi polisi. Ini polisi kecil nih. Kalian dulu. Wis, gantengnya. Ini anak pertamanya ya, Mas ya. Mau jadi polisi gak, Dek? Iya, jadi polisi. Bercita-cita nanti jadi polisi nih. Luar biasa. Bajunya ini loh. Polisi sahabat anak kecil. Sahabat Madrim 125 ngono dong tulisane yo. Lah sing gawe klambi iki ora pantrongan temen tulisane ora muni ngono kuwe yo. Iki dicopot bae gantilah tulisane ngesuk. Ini. Ada temannya itu loh. Ada temannya itu. Nah, jadi kita istirahat dulu ya, Bolo. Iya, betul. Karena kemeringet ini. Kemeringet saya melakukan. Episode yang kesekian kalinya saya datang ke SP Wolu yang ada di Kalimantan Utara ya. Ini kita lihat lahan yang mau dikelola sama Mas Yudi, teman-teman. Ini yang minta disepilkan bagian kemarin sudah diterbas-terbas. Nah, ini rencana nanti mau disemprot dulu bagian yang masih hijau-hijau kayak gitu ya, sahabat. Disemprot, kemudian nanti dibakar, terus Mas Yudi bilang sudah dijajaki semua ke belakang-belakang. Kayaknya yang bagusnya untuk dikelola dulu sebelah sini, dari sini ke sana. Ini lebih ada sekitar 50 meter lebih ya. Nanti dikelola di sini dulu untuk tanaman berikutnya, seperti itu ya. Jadi kondisinya seperti ini. Dalam waktu 1 minggu, itu pun 1 minggunya udah bolak-baliknya ke sana ke sini kemari. Kemudian saya ke sini dititipi amanah untuk Mas Yudi, Karena Mas Yudi belum bisa beli ya, atau belum ada namanya tangki. Nah, tadi beliau ada di kilo 50 dan berpesan kepada saya, berpesan kepada saya, itu tangki di bawah kolong rumah di pondoknya diambil dulu. Untuk sementara ini dipinjamkan ke sini ke Mas Yudi. Seperti itu. Dan ini tadi ada. Nah, ini dari Pak Madrim. Oh. Iya ini. Oh iya ya, ini racun rumput. Ngomong apikan banget sebenarnya. Oh. Tak kasih racun rumput 2 liter. Siap. Nanti disemprot lahannya dengan ya Mas Yudi yang mana yang jenengan mau semprot dulu, terus yang mana yang jenengan mau kelola dulu. Tentunya jenengan sudah punya feeling atau firasat yang bagus untuk kedepannya merubah lahan ini disulap menjadi lahan pertanian yang lebih bagus dan modern. Wis kata-kata nih yang paling seneng ya nung de kanca sing kaya iki paling seneng pan kanca kaya Pandi yo. Ngentek-entek sangut tok nek kaya ngono kowe. Kanca ora kadang ora. Jen. Ora apa-apa, nyong wis biasa delek-elek pancen wong elek tapi apik atine. Jare ini wong-wong sih. Nyong ora ngomong dewek. Nah, seperti itu ya Mas Yudi ya. Iya, ini dari pengguna siapa Mang? Dari Pak Hasim. Ya, untuk Pak Hasim terima kasih Dipinjamkan dulu. karena sudah meminjamkan tangki semprotnya sementara sama saya. Dan untuk Pak Madrim juga terima kasih sudah mengasih racun rumput. Mudah-mudahan Ya, bermanfaat. mudah-mudahan bermanfaat bagi saya ke depannya. Mudah-mudahan lahan ini bisa dikelola dengan baik. Amin. Dan nanti jenengan sambil sharing sama sahabat-sahabat tadi di sini yang udah lama di Teran SP Wolu ya. Ya, SP8. Nanti kan bisa sharing tentang bagaimana cara mengelola lahannya karena jenengan baru pertama kali Mas ya. Iya, butuh proses. Masanya lahan Sulawesi sama sini sudah berbeda. Iya. Beda tempat, beda rumus lah kasarannya begitu. Makanya nanti Harus mulai dari nol lagi. sharing dulu caranya nanam timun, perawatannya seperti apa. Mungkin kayak gitu ya Mas Yudi ya. Ya, siap. Ya mohon maaf apabila kata-kata saya banyak kayak ngomong yang murah jelas Sama pokoknya aja. kayak gitu. Sini. Tapi ini suatu bentuk perhatian Pak Darien ke jenengan. Wis luar biasa. Caranya YouTuber ternama. Ngomong dengan pledot orang Ora masalah. Itu gaji pira sih? YouTuber ternama penting yang ora sombong. Gaji pira Rika? Nyong wingi gaji 17 juta. Wingi temenan. Tak tuku racun rumput. Oh, 7,5 juta. Ngomong kan sing cilik-cilik. Terus tunggalin iki tak mlaku nggo tuku bensin. Sekang omah 14 liter.
Montore nyong isine 2 liter, montore nyong gede ya, Pan. Pada karo montore Pandi kan gede. Iya. Pokoke yang ngono kuwi. Dadi tak jelasna hasilnya nyong kok ora gemen-gemen. Mulane kan akeh wong dang YouTube seneng ngono kan. Iya. Biar maksudnya begini, apa ya? Banyak orang yang YouTube berarti banyak yang mengabarkan. Iya. Kalau masalah hasil sebenarnya ya Yang di atas yang ngatur lah, yang penting kita berusaha. intinya begini, di sini kan YouTuber itu kan cari penonton. Ya, kalau penontonnya sedikit ya nggak ada duit. Betul. Itu pun ya tergantung durasi. Iya. Betul ya kan? Kita bikin video misalnya durasi 20 menit. Tapi yang nonton di situ ketemunya 3 menit. Nah, itu dapat uangnya berapa? Itu 2.000 rupiah per 1.000 kali tonton. Nah, Begitu. kali 147 US dollar tayangan. Wis, ya nggo nyong akeh bae tetep. Nek nyong aja padang nak karo Rika bangsane. Wis kaya kuwi. Oh, kaya Berarti aku nyong milu Rika Baya. melu nyong terus. Rika engko subscriber munggah nek ngono nyong, yakin. Jamin ya seminggu. Jauh tak jamin, seminggu tak jamin Rika langsung monetis apa? Kasih. Iya, Pan. Wis pokoknya langsung gajian kaya kowe. Aja khawatir, ngindel nyong bendina mrene. Ya, Mas Yudia. Siap. Tapi itu semuanya hanya cerita kita, cerita bohongan. Karena supaya kita Hiburan lah. tidak terlalu sepaneng. Tidak terlalu serius. Biar kita bisa ketawa. Jadi pada intinya fokusnya kita ke tentang pertanian dan tentang perantau, tentang transmigrasi seperti itu. Siap. Nah, buat Mas Yudi, pesan saya yang penting jangan terbawa ke hal-hal yang artinya tidak sesuai dengan tujuan panjenengan. Siap, Karena jenengan kesini membawa keluarga, yaitu anak, istri dan mertua ya. Siap. Dan juga saya kesini tidak bisa membantu apa-apa. Pak Darien juga apa maning Pandi kena terus kan. Kayak membantu apa wong pangan dek dilangka yo ngono. Nyong wonge ngono kuwi, Pan. Jadi arep terima yang ngono, arep ora yang ngono. Tapi menuruti sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metu dalile sing iki. Kuwe dilantingi keluargane ora mangan, nggo bantu wong liya. Nek aku kepengin mlebu surga kaya ngono kuwi carane. Sing ikhlas. Terus wong sedekah di video ora masalah. Daripada ora sedekah, ora video. Ruwet. Oh, ya ora. Wis ora sedekah, ya ora video. Ruwet di sedekah di video ora masalah. Contone nyong iki aweh apa? Jenenge racun rumput. Karena apa? Kebaikan itu diulang-ulang enggak masalah. Dan itu nanti ditonton oleh publik seluruh dunia, bahkan dunia ngendi bae pokoknya nonton kan. Kalau kebaikan itu enggak masalah gitu. Wis ora video, ora aweh, ya kae wong. Nabi. Pokoknya kayak gitu ya Mas Yudi ya. Siap. Doa kita hanya bisa mendoakan dan menyemangati jenengan. Mudah-mudahan jenengan di sini kerasan. Sudah 1 minggu ya? Amin. Ya, 1 minggu. Jalan hari ini. Kira-kira perasaannya gimana, Mas? Perasaannya senang ibaratnya karena selama saya di sini malah lupa sama Sulawesi. Oh, Gitu kan. tapi maksudnya tuh di pikiran saya tuh nggak ada arah aku di sini Sulawesi nih. Kalau lagi begini tuh lagi ngapain begitu, maksudnya nggak ada bayang-bayang di Sulawesi. Tapi Pikirannya tuh bangun tidur bagaimana lahan cepat bersih. nah, Begitu luar ya biasa. Berarti semangatnya luar biasa ini. Semangatnya tinggi, Bang. Tapi ya jangan sampai melupakan tanah kelahiran panjenengan. Tetap kalau tanah kelahiran jangan dilupakan. Kayak jenengan kan jebrolnya di Sulawesi. Tetap diingat-ingat. Tapi untuk sementara ini ya mungkin karena sudah terobsesi ya. Iya, maksudnya wis mantep lah. Mantep ya, intinya mantep lah gitu. Ibaratnya walaupun tangi terus dulu nganti panas leren mangkat meneh wis kayak seneng neng ati rasane iki. Iya. Kadang neng mburi karo melung-melung dhewe karena ora ana wong. Ibaratnya jenengane wong kerja anggar pas lagi angel kan. Grenyem wajar to. Engko nek lagi kepenak wis karo asik wis. Baik Mas Yudi. Nah. Terus kemudian pertanyaan saya banyak sebenarnya. Kalau dibuat ini tidak, videonya ini nanti 2,5 jam. Ya, siap, 5 menit Iya. 13 detik.
kalau dibahas semua. Iya. Tapi karena ini waktu singkat, Iya, siap Kang. jadi alat yang digunakan Mas Yudi untuk mengelola lahan ini nantinya sudah dipersiapkan semuanya tentunya atau bagaimana? Kalau lahan saya kira peralatan sudah ada cangkul, anu arit ada, parang ada, sudah cukup lah kalau peralatan. Cukup ya. Cukup sudah. Yang penting kan ada cangkul, ada parang sudah bisa jalan. Nah, nanti kalau Kalau sudah yang jadi, lainnya kan sebagai berikut ibaratnya. kalau sudah jadi lahan nanti tentang bibit apa yang dengan mau tanam, saya siap membelikan. Ngomong baik harus gitu. Oh, siap membelikan, tapi duitnya dari Pak Darin. Bagaimana Bolo? Insya Allah. Nah, Insya Allah. insya Allah Bismillahirrahmanirrahim lah ya. Iya. Atas izin Allah. Uangnya dari saya kan. Ya. Sebelum itu saya minta Bang Madin. Ditransfer bolak-balik bulat iki ora jelas. Ya pokoknya kayak gitu. Intinya Mas Yudi tetap semangat. Semua siap. Mudah-mudahan nanti Mas Yudi apa yang dicita-citakan dari sana, dari Mandarin, Kendari, mohon maaf kawan-kawan, akan terwujud adanya di sini pencapaian-pencapaian melalui amin. bertani di transmigrasi SP8 ya. Amin. Nah mungkin hanya ini saja dulu. Terima kasih Mas Yudi. Siap. Semangat selalu. Terima kasih Mas Pandi. Pak Darien juga ya. Makasih kamu yang Masih yakin. Mungkin tak tutup dulu videonya ya, karena ini sebentar lagi mau Jumatan. Terima kasih sudah selalu menyimak dari Kalimantan Utara. Madrim 125 mengabarkan.